wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Nugroho dari kelompok 1. Ingin menjelaskan materi halaman 66 tentang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan konsep sentral dalam wacana bisnis dan manajemen. Konsekuensi kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi kalangan bisnis. Bagi pemerintah, konsep kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan bisa membantu mereka dalam mengidentifikasikan dan mengisolasi produk dan industri yang membutuhkan tindakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan konsumen. Nomor 67. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak. Pasal 4. Konsumen. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Pasal 6. Pelaku usaha. 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Nomor 68. Kewajiban. Pasal 5. Konsumen. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang. Pasal 7. Pelaku usaha. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Halaman 69. Konseptualisasi kepuasan pelanggan. Konsep kepuasan pelanggan bukanlah barang baru, namun munculnya sebagai konsep operasional baru dimulai pada pertengahan 1970-an. Halaman 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nirwana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas layanan. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan suatu perusahaan harus berkualitas. Secara sederhana, kualitas bisa diartikan sebagai produk yang bebas cacat, dengan kata lain, produk sesuai dengan standar atau target, sasaran, atau persyaratan yang bisa didefinisikan atau diobservasikan dan diukur. Dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan, kualitas memiliki beberapa dimensi pokok, tergantung pada konteksnya. Dalam kasus pemasaran barang, ada 8 dimensi utama yang biasa digunakan. Yang pertama, kinerja. Yang kedua, fitur. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, konfirmasi. Yang kelima, daya tahan. Yang keenam, serviceability. Yang ketujuh, estetika. Yang kedelapan, persepsi terhadap kualitas. Lalu dalam kasus pemasaran jasa, dimensi kualitas yang paling sering dijadikan acuan adalah yang pertama, reliabilitas, yang kedua, responsivitas, yang ketiga, jaminan, yang keempat, empati, dan yang kelima adalah bukti fisik. Selanjutnya, kualitas layanan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan perusahaan dibandingkan ekspektasi pelanggan. Kualitas layanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi atau melampaui harapan pelanggan. Harapan pelanggan bisa berupa 3 standar. Yang pertama itu will expectation, yaitu tingkat kinerja yang antisipasi atau diperkirakan konsumen akan diterimanya berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Yang kedua ada should expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima konsumen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syarifuddin, anggota kelompok 1. Nah, adapun yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai kepuasan pelanggan, teman-teman. Dari materi ini terdapat 10 teori pokok kepuasan pelanggan. Nah, di antaranya itu terdapat teori cognitive dissonance theory, yang kedua context theory, ketiga assimilation context theory, yang keempat adaptation level theory, yang kelima opponent process theory, dan yang keenam equity theory, terus yang ketujuh consumer surplus, kedelapan utility theory, kesembilan alienation, yang ke-10 communication effect theory, teman-teman. Nah, di sisi itu terdapat yang disebut dengan dissonance. Nah, dissonance ini adalah berupa kesenjangan atau perbedaan antara ekspektasi dan kinerja produk.
apabila kinerja produk lebih buruk dibandingkan ekspektasi pelanggan, maka situasinya adalah negatif deconfirmation. Jika kinerja produk lebih bagus daripada ekspektasi pelanggan, maka situasinya itu disebut positif disconfirmation. Artinya kebalikannya dari negatif deconfirmation tadi, teman-teman. Nah, adapun jika kinerja sama persis atau sesuai dengan harapan situasinya, nah itu disebut simple confirmation. Kembali pada pokok teori teori pokok kepuasan pelanggan. Teori pokok kepuasan pelanggan itu yang pertama teori kognitif dissonans. Tantangan memuaskan pelanggan. Sebagai bentuk strategi defensif berfokus pada pelanggan, upaya memuaskan pelanggan menghadapi sejumlah pelanggan. Tantangan strategi pertama, ekspektasi pelanggan bersifat dinamis dan dibentuk oleh banyak faktor, diantaranya pengalaman berbelanja di masa lalu, opini teman dan kerabat, serta informasi dan promosi perusahaan maupun para pesaing. Kedua, tidak semua pelanggan sama nilainya, karena itu dibutuhkan segmentasi strategik yang memfasilitasi pemilihan segmen khusus untuk keperluan relationship marketing atau RM jangka panjang. Ketiga, strategi membeli. Loyalitas pelanggan kadangkala justru bisa merugikan perusahaan apabila yang disasar adalah switchable customers. Kelompok ini suka beralih pemasok demi mencari tawaran terbaik, termurah, berhadiah, atau berfasilitas paling menarik. Keempat, pemanfaatan teknologi untuk menggantikan, melengkapi, dan atau menambah layanan perusahaan menghadapi kendala beberapa isu privasi, tingkat melek teknologi, tingkat akses teknologi. Yang kelima, masih tingginya tingkat keengganan pelanggan tidak puas untuk melakukan komplain. Ini bisa disebabkan oleh faktor budaya, misalnya kecenderungan menghindari konfrontasi langsung, kurangnya pengetahuan dan pengalaman konsumen dalam menyampaikan komplain, kesulitan dalam mendapatkan ganti rugi, atau prosedur komplain yang terlalu berbelit-belit. Yang keenam, secara konseptual, kepuasan hanyalah salah satu di antara sekian banyak macam emosi yang mewarnai pengalaman hidup kita sehari-hari, misalnya marah, kecewa, senang, dan gembira. Perkenalkan, nama saya Sudi Suprianto, perwakilan dari kelompok 1, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama yaitu consumer surplus. Dalam teori konsumen, rasional akan mengalokasikan sumber daya langkahnya sedemikian rupa sehingga rasio antara utilitas marginal dan harga pokok akan sama. Sumber dayanya harus dialokasikan ulang dalam rangka mencapai equilibrium baru. Dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga pasar ditentukan oleh interaksi antara konsumen dan perusahaan sedemikian rupa sehingga saat equilibrium, harga yang diminta perusahaan sama persis dengan harga yang bersedia dibayarkan konsumen untuk kuantitas tertentu. Ya, selanjutnya utility theory. Berbagai variasi utility theory telah dikembangkan dalam sejumlah disiplin ilmu seperti ekonomika, psikologi, statistik, dan ilmu manajemen. Namun teori ini bisa ditelusuri akarnya dari ekonomika. Pada prinsipnya, utility teori pada cara konsumen memilih dan membuat keputusan berdasarkan preferensi antara preferensi dari individual terhadap serangkaian alternatif, diantaranya yang pertama connectivity, yakni semua alternatif saling terkait sehubungan dengan relasi antara preferensi dan indiferensi. Yang kedua, konsistensi, yakni relasi preferensi antara dua alternatif tidak bisa diubah pada titik awal tertentu. Yang ketiga, transitivity. Apabila ada tiga alternatif, contohnya A, B, dan C, yang perlu dipertimbangkan, dan jika konsumen lebih menyukai A daripada B dan B daripada C, maka pasti lebih suka A dibandingkan C.